Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Novirina. Saya adalah mahasiswi program studi S1 Sains Data di Telkom University Purwokerto. Saya adalah mahasiswa angkatan 2023 dengan NIM 2311110031. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep konkurensi, termasuk dengan race condition, semafor, dan mutual exclusion. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami konsep ini dengan lebih jauh. Check it out. Yang pertama yaitu ada konkurensi. Jadi konkurensi itu merupakan kemampuan dalam sistem operasi untuk menjalankan beberapa tugas atau proses secara bersamaan dalam waktu yang hampir sama. Tapi tidak semuanya paralel. Tapi sistem operasi itu akan mengatur sedemikian rupa sehingga tugas-tugas tersebut dapat berjalan secara bergantian dengan cepat. Dalam sistem operasi, khususnya sistem operasi modern, konkurensi ini sendiri sangat penting karena memungkinkan komputer, laptop, handphone, maupun device-device lainnya untuk menjalankan beberapa tugas sekaligus dengan lebih efisien. Contohnya, kita sebagai mahasiswa pasti sering banget membuka laptop, komputer, maupun handphone untuk mendengarkan musik di Spotify misalnya, sambil browsing di internet maupun download file-file PDF, dokumen-dokumen lainnya, atau film secara bersamaan. Nah, disinilah konkurensi tersebut akan bekerja. Jadi konkurensi dalam sistem operasi akan mengatur sebagaimanapun proses-proses ini berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu ataupun crash. Untuk kelebihannya sendiri, konkurensi ini meningkatkan efisiensi penggunaan CPU, memungkinkan multitasking, yaitu berjalannya beberapa aplikasi secara bersamaan, dan juga responsif karena proses dari satu aplikasi itu tidak harus menunggu aplikasi lain selesai sebelum prosesnya dijalankan. Untuk kekurangannya sendiri, konkurensi ini dapat menyebabkan peningkatan pada kompleksitas manajemen karena dia menjalankan beberapa tugas secara sekaligus. Selain itu, terdapat potensi terjadinya deadlock atau race condition dan juga membutuhkan sinkronisasi untuk menghindari inkonsistensi data karena data dalam satu aplikasi sendiri itu lumayan banyak. Jika dua aplikasi berjalan secara bersamaan, maka ada kemungkinan data tersebut tercampur sehingga terjadi inkonsistensi data. Untuk selanjutnya yaitu ada race condition. Race condition sendiri merupakan sebuah kondisi di mana beberapa proses maupun thread mengakses dan memanipulasi data yang sama secara bersamaan. Sehingga hasil eksekusinya sendiri bergantung pada urutan penjadwalan proses atau antrian maupun stacknya. Sehingga race condition sendiri itu tidak terprediksi. Race condition dapat terjadi pada sebuah sistem web karena adanya delay pada pemrosesan asinkronus, yaitu tidak terjadi secara bersamaan dan waktu transfer pada jaringan. Contohnya, misal ada dua orang yang ingin menarik saldo di ATM dari dua mesin ATM yang berbeda tapi dari akun yang sama. Nah, jika sistemnya tidak memiliki mekanisme sinkronisasi yang baik, kedua orang tersebut bisa membaca saldo lama yang sebelum diperbarui, sehingga bank mungkin mengizinkan kedua penarikan, menyebabkan saldo negatif atau inkonsistensi data. Misal orang pertama ingin menarik 90.000 dan orang kedua ingin menarik 50.000. Akun di orang pertama membaca sistemnya hanya memiliki uang 100.000, sehingga dia diizinkan untuk menarik uang 90.000. Sedangkan orang kedua, karena terjadi delay, sehingga dia sistem tersebut tidak membaca yang seharusnya uang tersebut 30.000, tapi masih terbaca di saldo yang awal, yaitu masih 100.000. Sehingga dia mengizinkan untuk menarik 50.000 tersebut. Padahal uang yang ada di atas tersebut hanya 100.000. Dengan total uang yang ditarik yaitu 140.000. Hal ini membuat saldo yang ada di tab tersebut menjadi negatif 40.000. Ini yang disebut dengan race condition. Untuk kelebihannya sendiri, karena dia merupakan sebuah masalah yang seharusnya dihindari, race condition ini tidak memiliki sebuah kelebihan. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu ia menyebabkan inkonsistensi data, sehingga sulit dideteksi karena tidak selalu terjadi dan tergantung dengan timingnya sendiri. Selain itu, race condition dapat menyebabkan crash atau hasil yang salah, seperti yang saya sebutkan pada contoh sebelumnya.
Untuk solusi untuk menghindari kasus ini sendiri, kita dapat melakukan atomic operation, yaitu mengeksekusi tanpa proses lain yang dapat membaca atau mengubah status yang dibaca atau diubah selama operasi berlangsung. Yang ketiga yaitu ada semafor. Semafor sendiri merupakan sebuah alat sinkronisasi yang mengatur akses ke sumber daya bersama dalam sebuah sistem operasi. Untuk semafor sendiri memiliki dua jenis, yaitu binary semafor dengan nilai 0 ataupun 1. Sama seperti log, binary semafor hanya mengizinkan satu proses untuk berjalan bersamaan dalam satu sumber daya yang sama. Yang kedua yaitu ada counting semafor yang memiliki nilai integer. Counting semafor sendiri mengisikan sejumlah proses untuk mengakses sumber daya. Kelebihan dari semafor sendiri yang itu pertama, memungkinkan koordinasi antara proses secara lebih efektif. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengontrol banyak sumber daya secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu mencegah race condition dengan mengatur akses ke sumber daya kritis. Untuk kekurangannya sendiri, ketika salah diimplementasikan, semafor dapat menyebabkan deadlock. Selain itu, kompleksitas implementasi yang lebih tinggi dibandingkan mekanisme sederhana lainnya. Contohnya itu misal terdapat sebuah sistem parkir. Jika hanya ada 5 slot yang sedia, maka semafor dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya 5 mobil yang dapat diparkir pada waktu bersamaan. Begitu semua slot penuh, maka mobil lain harus menunggu sampai ada slot yang kosong. Yang terakhir yaitu ada mutual exclusion. Mutual exclusion atau MUTEX merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu proses dapat berjalan atau mengakses sumber daya bersama dalam satu waktu. Dengan adanya MUTEX, race condition dapat dicegah karena proses lain harus menunggu sampai proses yang sedang menggunakan sumber daya selesai. Contohnya yaitu pada antrian printer yang hanya mengizinkan satu print job dalam satu waktu. Jadi ketika kita ingin nge-print sebuah dokumen, satu dokumen PDF, lalu kita ingin nge-print lagi satu dokumen PDF lainnya, maka printer tersebut akan menyelesaikan terlebih dahulu dokumen yang pertama. Baru ketika dokumen tersebut selesai, dia akan menjalankan dokumen yang kedua. Contoh lainnya yaitu file yang sudah dibuka oleh suatu aplikasi yang tidak bisa dimodifikasi oleh aplikasi lain, seperti dokumen Word yang sedang diedit. Kelebihan dari mutual exclusion sendiri yaitu ia memastikan bahwa dua atau lebih proses tidak dapat berjalan atau mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan, sehingga terhindar dari terjadi perubahan data yang tidak diinginkan karena akses simultan. Selain itu, mutual exclusion lebih mudah diterapkan dalam sistem operasi dan sistem pemrograman multithreading. Untuk kekurangannya sendiri, mutual exclusion dapat menyebabkan bottleneck jika terlalu banyak proses yang harus menunggu, sehingga beresiko menyebabkan deadlock jika implementasinya tidak benar. Selain itu, dapat juga terjadi overhead karena proses harus menunggu jika sumber daya sedang digunakan. Sehingga ketiga kekurangan ini sangat berkaitan antara bottleneck, deadlock, dan overhead. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian untuk memahami lebih jauh mengenai konsep konkresi, khusus termasuk dengan race condition, semafor, dan mutual exclusion lebih lanjut. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. See you.